Adikku, mau lari kemana? Jangan sampai aku menang, atau kamu akan susah sendiri. Siapa kamu? Tolong aku. Tenang. Aku akan putus keturunan. Pria ini benar-benar tampan. Cepat pergi, Bu. Ini rumahku. Rumah ini tidak sanggup menghidupi kamu. Aku tidak pergi. Nenek, Gadis jahat, akhirnya pulang. Pak Sang bilang kalau tidak bisa tidur denganmu, tidak akan memberi uang. Uang maharmu adikmu hilang. Apa gunanya aku menghidupi kamu? Tolong, kalian pergi dari sini. itu pengaturanmu. Aku anak perempuanmu. Kenapa? Aku mau menikah, beli rumah, semuanya butuh uang. Kamu sebagai kakak harus berkorban sedikit. Benar, kamu sebagai anak perempuan harus membantu keluarga. Kamu, orang tua ini pergi dari sini. Hati nuranimu sudah dimakan anjing? Bocah ini sekarang nggak menghasilkan uang dan lagi pula bikin marah Pak Sang. Aku harus pakai apa untuk menghidupi kamu? Baiklah, nggak urus nenek, aku yang urus. Segera, aku putus hubungan dengan kalian. Putus ya putus, semoga kamu bahagia. Pergi. Len, ini semua karena nenek nggak berguna. Membebani kamu. Nenek jangan bicara begitu. Rumah itu sudah lama nggak ingin kembali. Nenek punya sebuah harapan. Ingat nggak yang aku ceritakan tentang Hang Chuan? Dia cucu sahabat nenek, orang yang bisa dipercaya. Nikah sama dia, ya? Kalau nenek sudah tenang, tutup mata pun nggak masalah, oke? Tampaknya takdir kita hanya tinggal semalam itu. Aku janji anak baik. Kita bertarung. Kakakku sibuk, jadi aku ambilkan ini. Sertifikatnya asli ya, Zituyu? Ya, Hampir terucap lupa. Abang Zhan kali ini daftarkan pernikahan dengan satu nama. Surat nikah saya berikan pada Abang saya. Ini rumahnya, tinggal saja sesuka hati. Abang saya baru kembali ke negara. Sangat sibuk, nanti kalau ada waktu baru hubungi kamu. Saya pergi dulu, bye-bye. nenek, aku sudah urus surat nikah dengan Hang Chuan. Hello Pak Sean. Pak Zhan, ini pertama kali Anda mengunjungi grup Zhan. Semua sudah siap menunggu lama. Silahkan ke sini.
Bos Han yang selalu di luar negeri akan datang untuk inspeksi. Sudah sampai di bawah. Iya, saya pernah lihat di berita. Bos Han sangat tampan. Hari ini kita bisa melihat dia secara langsung. Ayo pergi lihat. Silian, kamu tidak pergi menyambut Bos Han? Tidak, perlu rapat dengan Bos MA dari Yao Hui. Oke, ayo kita pergi. Silian, terjadi masalah. Proposal yang kamu lembur semalam dihapus oleh Chen Dawei. Tidak sempat membuat ulang, tapi Bos Zhang mitra penting Zhan. Kelihatannya aku hanya bisa mengandalkan ingatanku sekarang. Bos MA, hari ini ada sedikit masalah alat. Tidak bisa memberikan demonstrasi video, tapi aku akan menjelaskan secara mendetail. Baik, mari kita mulai. Hari ini, rencana kami adalah pembangunan gedung tinggi harus dilakukan lapis demi lapis dengan beton nomor 43. Ya, ini adalah keseluruhan rencana kami. Kemampuan Sinian menghafal luar biasa, hampir sama dengan rencana aslinya. Bos Zhan datang. Bos San pulang memimpin perusahaan, senang bertemu langsung hari ini. Karyawan Anda hebat, menyampaikan rencana tanpa naskah dengan cemerlang. Kontrak sudah ditetapkan. Terima kasih, Pak MA. Silakan lihat kontraknya. Pak Ma. Siapa namamu? Halo Pak Zhan, nama saya Silian. Ini adalah Pak Zhan. Kenapa rasanya begitu familiar? Kamu tadi tampil sangat baik dan sangat pintar. Berpindahlah menjadi asisten pribadiku. Pribadi-pribadi. Silian. Kenapa bengong? Terima kasih Tuan John. Juga, kenapa dokumenmu bisa dihancurkan? Aku akan menyelidikinya. Apakah aku pernah bertemu dengannya? Silian, aku tahu kamu sangat hebat, pasti akan diperhatikan. Nenek, Nanya, Gadis menggunakan identitas ibu untuk mendaftarkan pernikahannya. Kenapa belum membawanya kembali? dengan nama Hang Chuan? Ya, aku bilang, dia gadis yang baik. Bawa dia kembali sekarang, jangan abaikan dia. Atau aku akan terkutuk. Nenek. Siapa namanya? Berapa nomor teleponnya? Dia dipanggil Silian, nomornya 1380. Silian. 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 Ternyata namanya sama dengan asisten itu. Tapi kenapa rasanya begitu familiar? Yao Qiling. Bos Zhan. Anda mencari. Minta cari perempuan sebulan. Ada kabar? Orang kita sudah menyebar mencari, tapi belum ada kabar. Grup saya gak bisa cari satu wanita aja. Lantai Anda gak boleh pasang kamera pengawas? Dan ya, malam itu banyak pekerja khusus. Cukup. Perasaanku gak akan salah. Dia bukan orang seperti itu. Gak pasti loh, Pak San. Anda jarang dekat wanita, juga sifat steril, dia. Kamu. Lupakan saja. Kau terus mencariku. Bagaimana dengan Nyonya War, yang baru saja kau nikahi? Bukan salahnya. Hanya mengikuti perintah keluarga. Akan menjelaskan padanya. Akan kujelaskan padanya. Siapa di luar sana? Ini aku di sini untuk mengantarkan korak. Masuklah. TN Battle, pertemuan Anda dengan Pak Chen akan dimulai dalam setengah jam. Letakkan di sini saja. Pak Zhan juga mencari seseorang seperti saya. Jangan-jangan benar-benar pria malam itu? Menurut kalian, apa yang perlu dipersiapkan saat ingin menemui seorang gadis? Apakah Pak Zhan akan bertemu dengan klien? Istri saya. Pak Zhan sudah menikah. Mencintai istrinya. Pria malam itu pasti bukan Pak Zhan. Untung aku tidak bicara banyak. Meski perhiasan pasti disukai oleh para gadis, tapi menurutku, yang lebih penting adalah ketulusan. Misalnya,
menghabiskan waktu bunga, film, makan malam romantis. Baik, pergilah dan siapkan. Baik Tuan Zhan. Kalau begitu aku juga pergi. Zilian. Bos Zhan benci bawahan berniat buruk. Kerjakan tugas, jangan hancurkan masa depanmu. Paham? Tenang, tertarik pada gaji 2 kali lipat, bukan orangnya. Baiklah, pergi saja. Zhan G. Istrimu tinggal di sini. Properti atas nama nenek. Sebentar lagi. Jangan gugup ya. Hai, siapa ini? Halo, siapa ini? Hai, ini Hang Chuan. Hang siapa sih? Salah nomor kali. Aduh sayang, cepetan datang. Semua lagi nunggu, cepetan. Ternyata wanita nakal, baru nikah udah selingkuh. Ah masa sih? Aku pernah lihat dia, bukan orang kayak gitu. Aku dengar. Ayo pergi. Yan. Sayang, lihat rumah kakakku ini besar sekali. Nanti jadi milik kita berdua. Rumah ini bagus, lebih baik dari rumah kecil kita. Jauh lebih baik. Kamu hebat sayang. Bukankah ku bilang pergi? Kenapa belum pergi? Apa rumahmu? Rumahku? Sekarang kamu beli rumah besar. Nikmati sendiri. Si Zuang, aku bilang sekali lagi, kita sudah putus. Pergi dari rumahku. Aku lihat ada 3 kamar di rumah ini. Pas buat kita tinggal. Orang tua membesarkanmu. Kamu bilang putus hubungan, ya putus. Aku sudah pilih kamar. Aku mau kamar terbesar itu. Cepat angkat barangmu keluar. Tidak mau pergi, ya? Kalau tetap tidak pergi, Kamu mau apa? mau pergi atau tidak? Silion, Jilaku. Aku pasti kembali. Coba saja kembali. Kembali. Halo, Nenek. Halo, Lion. Adikmu dan yang lainnya sudah tahu tempat tinggalmu. Cepat sembunyilah. Ah, semua gara-gara Nenek. Baik-baik saja, Nek. Sembuh dulu, jangan khawatirkan aku. Lian, kamu dan Hang Chuan bagaimana? Hang Chuan, kami baik, tidak ada masalah. Baiklah, quelle obéis tu Nenek tenant. Sudah sebulan, Hang Chuan belum menghubungiku. Sebenarnya dia orang seperti apa, sih? Hampir berhasil, ayo coba lagi. Kenapa wajah Bos Han tidak bahagia? Langkahnya kacau, wajahnya kusam. Sepertinya belum bertemu istrinya, jadi frustasi. Ini bisa aku dengar? Bola bagus. Cantik kecil, mau kemana? Dia adalah Bos Hang malam itu. Cantik kecil, sayang sekali terakhir kamu kabur. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wanita busuk. Bos Hang, apa maksudmu? Bos Han, wanita ini sebenarnya milik aku. Terakhir di Hotel Huarong, hampir saja aku. Dia sisi seorang dari grup San, jaga mulutmu. Zhang Jangan Beja de Pellet. Sekretarisku lebih istimewa dari sekretarismu. Setelah selesai bermain, kita tukar? Zhang Zong, kamu tidak dilahirkan oleh ibumu, mempermalukan perempuan seperti ini. Kamu cuma barang yang saya kembalikan. Apakah kamu pikir sudah hebat karena bergabung dengan Zhan Zong? Saya bertahu, kamu hanya sirang asisten Kessel. Segera minta maaf kepada asisten saya. Segera minta maaf kepada asisten saya. Zhan Zong, maaf saya salah. Nona Si, ampun. Hongfan Technology dan grup San tidak akan bekerja sama selamanya. Jangan, Pak San, aku salah. Tolong jangan batalkan kerjasama. Orang-orang, beritahu Pak Zhang bahwa orang dari grup San tidak boleh diganggu. Pak San, aku salah. Tidak berani lagi. Tolong jangan batalkan kerjasama. Pak Zhan marah karena aku, ya? Pak Zhan, terima kasih membela aku, tapi apa tindakan Anda berpengaruh ke grup Shan? Grup Zhan tidak cari uang jual karyawan. Ingat, kalau dibully kamu, jangan diam. Aku tahu harus bagaimana.
Pak Zhan, Anda orang baik, istri Anda pasti luar biasa. Kalian cocok. Apakah benar Seling? Nenek ingin bertemu dengannya di pesta ulang tahun. Apakah saya salah paham? Mungkin lebih baik kita bertemu dan ngobrol. Saya akan membelikannya hadiah. Temani ke pusat perbelanjaan memilih barang. Baik, akan siap-siap. Oke. Yo Killing. PAK Zhan. Latar belakang Zilian. Tolong selidiki lagi untuk saya. Ada pakaian? Tunjukkan. Pak, silakan ke sini. Ini semua koleksi baru musim ini, dirancang oleh desainer terkenal dunia, Pak Louis. Ada yang lain? Kak Ezini. 2. Halo, Nenek ada apa? Lian, Nenek Hang bilang kepadaku, beberapa hari lagi ya, biarkan Hang Chuan mengajakmu ikut ke pesta ulang tahun Nenek Hang ya. Kamu harus berperilaku baik ya. Saya berharap kalian hidup bahagia dan harmonis. Baik, saya tahu. Nenek, saya sedang bekerja. Saya tutup dulu ya. Lihat apakah ada suka. Pak Ibu, lihat ada yang suka. Pilih aja. Kamu salah paham, yang ini bosku, bukan suamiku. Maaf ya, kalian terlihat sangat cocok. Tuan, apa yang Anda suka? Saya bungkuskan. Bungkus semua ini, juga yang tadi. Oh, tas itu, juga bungkus. Baik, Tuan. Wow, Tuan benar-benar memanjakan Nyonya, belanja tanpa lihat harga. Oh iya, aku mau ketemu Hang Chuan, harusnya aku siapkan hadiah untuknya. Lihat apa yang kamu suka. Mau pilih jam tangan pria ya? Oh, pilih untuk suamiku. Kamu sudah menikah. Iya, Ternyata dia sudah menikah, berarti malam itu di Hotel Huarong bukan dia. Direktur Zhan. Direktur Zhan, Apa? aku kurang ahli memilih jam tangan, bisa kamu bantu lihat? Oh. Kalau saya akan pilih yang ini. Baik, pilih yang ini. Baik, saya bungkus untuk Anda. Terima kasih, Pak. Barang Anda sudah dibungkus semua. Serahkan pada saya. Mari kita pergi. Pria itu tampan. Benar, dia dengan mudah membeli barang jutaan untuk istrinya. Kenapa saya tidak pernah bertemu orang seperti itu? Ya Tuhan, beberapa tas harganya lebih dari 2 juta. Dan perhiasan ini, Zhan selalu membeli tanpa berkredit. Memang orang kaya pasti berani. Itu bukan kakakmu, pantas bisa tinggal di rumah besar. Ternyata bersamanya orang kaya. Tolong pesan satu restoran yang disukai anak perempuan kalian. Baik, Zhan. Kalung pria malam itu mirip sekali dengan yang ini. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Zhan, apakah Anda akan menjemput Nyonya? Tentu saja saya yang akan menjemput. Karena kamu sudah jadi istriku, aku akan memberikan yang terbaik di dunia untukmu. Dua kalung ini terlalu mirip. Kalau bisa menemukan foto acara di mana Bos Han mengenakan kalung ini sebelumnya, apakah itu bisa membuktikan orang malam itu adalah Bos Han? Tunggu, bagaimana kalau orang malam itu benar-benar Bos Han? Apa yang harus saya lakukan? Hal seperti ini jangan sampai terjadi pada saya. Bagaimana pandangan Anda mengenai perkembangan John? Zhan Group berfokus pada pengembangan energi baru di masa depan. Menggabungkan energi baru dengan ekonomi nyata. Aku tidak hamil, kan?
Aduh. Kamu siapa? Cari siapa? Halo, saya. Sayang, ngobrol sama siapa? Itulah istriku. Di depan muka aku berani main mata dengan pria lain. Silian, kalian ada hubungan apa? Silian. Penjilat, numpang hidup. Kita ada hubungan apa? Itu bukan urusanmu. Aku warning tidak usah ikut campur. Ini rumahku, wanitaku. Cepat pergi dari sini. Hei, adikmu memang bajingan. Rumah yang kamu tukar dengan kebahagiaan seumur hidup, dia rampas begitu saja. Aku ambil senjata, mari kita serang mereka. Oke, ayo. Ayo. Si Zuang-Zuang, cepat buka pintu. Keluar dari sini. Siapa? Aku. Silian, kamu mau bunuh orang? Bilang ke orang tua. Silian, pengkhianat. Kamu lebih pilih sewa apartemen besar buat cowok liar daripada kasih tempat buat adik sendiri? Kamu benar-benar rugi. Kamu makan dan pakai barangku, masih nggak puas, sekarang nuduh aku. Ayo, saya sabuk hitam taekwondo. Tadi kalau tendangan itu nggak enak, saya bisa tambahin pukulan buat kamu. Silian, jangan kira kamu hebat cuma karena kamu dapat bantuan. Kalau nggak mau diganggu, kasih aku 1 juta dan aku bakal jual rumah. Beli yang sama besar kayak punyamu. 1 juta? Gila, nggak punya. Nggak ada. Aku lihat kamu di mall hari itu sama orang kaya. Kamu belanja ratusan ribu barang. Omong kosong apa sih? Keluar sekarang. Silian, kamu tunggu saja, aku akan balik lagi. Udahlah, Lian, jangan sedih karena orang kayak gitu, Pelok. Yang bikin aku pusing bukan rumah ini. Pemilik kalung ini. Gimana ya, saya sudah menikah dan dia juga punya keluarga. Gimana ya? Gimana ya? Ada masalah dengan Anda? Bos Anda mabuk, bawa pulang dari Nightcrawler. Apa? Makan ini. Jadi Anda adalah asisten baru bos, cantik sekali. Sayang kalau ikut terus dengan orang yang sibuk seperti dia. Gajinya rendah, tidak apa, mau jemput bos. Kamu duluan pulang oh ya, bagaimana kamu tahu nama belakangku adalah Kian? Apa kamu pernah mengikuti aku sebelumnya? Kian Xiao itu teman baik dari... Headline hiburan adalah berita gosip Zhongli Qian, sulit tidak tahu. Punya pacar enggak? Itu urusan pribadiku. Kalau nggak ada pacar, aku bisa jadi pacarmu, kan? Waduh. Aku baru saja bercanda, aku bercanda kok. Bos Han antar Anda pulang? Siapa yang suruh kamu datang? Ini dari Xiaoxiang menelepon, aku datang menjemputmu. Hidup ini singkat, nikmati hidup sekali-sekali, Sange. Aku ingin menelepon sopirmu, tapi salah sambung. Ye, dengarkan aku sekali, nikmati hidupmu, untuk wanita seperti itu tidak sepadan. Ayo pergi, Zanzong. Zanzong, jangan. Panas sekali.
Mukamu merah, bukan karena mabuk. Ada apa? Obat? Cari obat alergi untukku. Obat alergi. Pak Zhan, saya Si Liang. Si Liang. Si Liang, kenapa namamu sial begitu? Nama aku bikin kamu kesal ya? Aku cari obat buat kamu. Pak Zhan. Pak Zhan, aku taruh obatmu. Di meja ya, aku pulang dulu. Terlambat yang datang istrinya Pak Zhan. Sulit dijelaskan situasi ini. Bagaimana? Maaf. Haruskah aku bersembunyi, Bos? Kenapa sembunyi? Kalau istri Anda tahu, ini tidak baik. Tenang saja. Dia tidak akan salah paham, aku juga tidak tertarik padamu. Oh, Maaf Pak Bos, aku kira terjadi apa-apa. Jadi aku buru-buru pakai kunci cadangan buat buka pintu. Tidak apa-apa. Saya cuma minum sedikit. Tuan, Anda tahu Anda tidak boleh minum. Tuan San, ini adalah. Jangan khawatir, jika dia berani mengungkap kelemahanku, aku akan melemparnya ke sungai untuk memberi makan ikan. pria ini benar-benar kejam. Tahu tidak boleh minum, masih minum banyak, tidak peduli hidup? Sedang merasa tidak enak. Jadi minum beberapa gelas saja. Ada apa, bertengkar dengan istri? Terakhir kali Tuan Zhan bertemu istrinya, besoknya suasana hatinya buruk. Apakah Nyonya sudah menemukan masalah Jenderal Zhan sebulan lalu? Nona Si, tolong berikan obat ini untuk Jenderal Zhan. Ah, Kalau tidak ada masalah, saya pergi dulu. Ingatlah, jangan minum alkohol lagi, ya. ayo. Jenderal Zhan, mungkin sebentar lagi akan sedikit sakit. Mohon tahannya. Ham. Jenderal Zhan sudah selesai. Si Lian. Kenapa setiap kali kamu mendekati, rasanya aku kenal. Kita pernah ketemu sebelumnya? Belum pernah. Orang besar seperti Anda, tunjuk saya jadi asisten khusus. Seumur hidup takkan bisa ketemu. Malam itu, anggap saja semuanya cuma mimpi. Kamu kelihatan gugup ya? Takut sama saya ya? Saya kan asisten Anda, takut sama Anda kan wajar. Takut itu berarti setia. Kamu ini cukup cerdas. Kalau tidak ada hal lain, saya pamit dulu. Obatnya ku taruh di sini ya.
Perceraian, selesaikan secepatnya. Sdengai memiliki master emas dengan perilaku buruk. Sdenim memiliki guru emas. Dia punya bos? Zin tidak seperti ini siapa yang tahu? Sdelun memiliki guru emas dengan perilaku buruk. Ini departemen perang, bukan tempat bermain-main. Kami telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Dan sekarang dia bahkan tidak mengenali orang tuanya. Kau membawa pengaruh buruk pada keluarga, kau bahkan mengejar orang tuamu. Ada apa dengan SIS, beri kami 1 juta. Kalau tidak, aku akan bawa orang tua datang ke kantor setiap hari buat ribut. hidup jujur dan lurus, mau ancam dengan fitnah dan isu? Mimpi. Silian kau ini jawang, berani banget musuhin suang-suang. Aku bakal hajar mati kamu, antein orang kaya, perusak rumah tangga. Silian kelihatannya pure dan cantik, ternyata jadi selingkuhan orang. Pantas cepat jadi asisten presiden. Lewat koneksi ya? Mungkin aja. Siapa yang tahu? Kalian benar, Silian dari kecil memang suka menggoda lelaki. Dalam hal green tea ini juara. Memang kayak gitu ya? Siapa yang tahu sih? Keluarga tidak punya seperti kamu, kenapa gak ganggu orang lain? Selalu ganggu kamu. Pasti kamu yang menggoda mereka. Aku putus hubungan dengan kalian. Kenapa kamu memaksa saya? Zuang-zuang, pria dewasa selalu meminta uang dari wanita. Tidak malu? Wajah mana lebih penting daripada uang? Aku punya yang lebih hot. Mau lihat? Si Zuang-zuang, kelinci pun bisa menggigit kalau terjepit. Silian, jangan paksa aku membeberkan masa lalumu yang tidak menyenangkan. Kalian tahu nggak? Silian, di luar sana dia selalu dengan banyak pria. Tapi selalu diganggu oleh berbagai macam pria. Semua berhenti. Semua berhenti. Kamu berani memukul anak saya? Kalau berani lagi, aku lapor polisi. Lapor polisi? Bagus, biar polisi lihat kalian. Membuat keributan di grup Zhan dan mengancamku. Ini, Grup Zhan. Ini Tuan Zhan, tidak mau repot pergi. Cukup, tunggu kau dulu. Cepat pergi. Maaf, maaf, Datang ke kantorku sekali. Masuk. Bos Han, adik menyebarkan rumor dan membuat keributan di perusahaan, menimbulkan dampak buruk bagi grup Han. Saya sangat menyesal. Saya tidak tertarik dengan kehidupan pribadi Anda, tetapi jika itu mempengaruhi grup Zhan, kami tidak bisa membiarkannya. Bos Han, dengarkan penjelasan saya. Saya percaya Anda dirumorkan, tetapi orang lain tidak percaya. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah melawan dan menunjukkan bukti. Saya beri Anda 2 jam. Terima kasih, Bos Han. Bos Han, Anda memanggil saya. Minta Departemen Teknologi membantu Silian sepenuhnya. Baik, Bos Han. TN Zhan ternyata peduli dengan Silian. Kalian itu apa? Berani datang. Saya bilang kalian mengganggu. Kalian buat masalah di grup Zhan. Ayo ikut kami. Kalian mau apa? Benarkah? Langsung saja bicara. TN Zhan, terima kasih sudah bantu saya tadi. Saya hormat pada Anda dengan teh. TN Zhan, jujur saja, hari ini Anda makan bersama saya, juga ingin tunjukkan kepada yang lain bahwa tidak ada masalah dengan reputasi saya? Kamu asisten saya. Orang saya, hanya saya yang bisa bully. Jan itu benar-benar lembut ya, apa dia tahu kalau wanita malam itu adalah aku, makanya dia jadi lembut begini. Kamu kenapa? Linda, aku perhatikan akhir-akhir ini wajahmu kelihatan kurang baik. Jangan-jangan kamu hamil ya? Ida APA ini? Mana mungkin, kamu bercanda kan?
Kalian makan pelan-pelan ya, aku pergi dulu. Ada apa sih? Akhir-akhir ini selera makanku buruk sekali, menstruasiku juga telat seminggu. Jangan-jangan aku hamil ya? Aku ingat tadi saat membagikan selebaran. Ternyata menakuti diri sendiri. Kenapa sedikit merasa kecewa? Jenderal perang. Tidak nyamankah? Tidak kok. Ikut saya ke kantor. Oh, Duduklah. Lepaskan baju. saya bukan orang seperti itu, Jenderal. Jangan khawatir. Aku belum sampai tahap kelaparan yang menyedihkan. Terima kasih. Biar aku bantu kamu memakainya. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Lepaskan. Kenapa aku merasa aneh dengan si Lian? Tuan San. Tuan San. Aku tidak melihat apa-apa, anggap aku tidak pernah. Asisten Zuyo. Pak Zhan, berbicara dengan asisten Yo. Permisi. Tunggu sebentar. Cek detail kontrak di meja untuk saya. Oh, Sampah. Tidak menemukan wanita selingkuh? Saya akan menghubunginya sendiri. istri Pak Zhan berselingkuh? Kenapa? Pak Zhan kan baik sekali. Maaf, Pak Zhan. Maaf ya, saya lupa menonaktifkan suara. Mengira tidak angkat telepon bisa melarikan diri ya? Pak Zhan, sudah selesai dicek. Saya permisi dulu. Gak nyangka gak ketemu orangnya. Pertama kali kirim pesan mau cerai. Abis cerai aku sama nenek bakal gak punya tempat tinggal. Gak apa-apa sih Lian, kerja keras beli rumah sendiri buat nenek. Akhirnya mau hubungi aku. Si Lian, proyek barat mulai, Bos Han suruh langsung ke bandara. Buru-buru, aku belum siap. Ah, proyek barat ribet banget, kamu kan cepat tangkap, bisa banyak bantu. Aku pulang dulu. Ayo pergi deh. Kenapa Tuan Zhan datang perjalanan? Proyek bantuan penting Zhan Group tahun ini, Tuan Zhan langsung datang. Kita harus tinggal sekitar setengah bulan. Selama itu, Ada masalah? tidak masalah, saya adalah asisten Tuan Zhan. Kemana Tuan Zhan pergi, saya ikut. Saya adalah kepala cabang. Halo Nonasi. Setelah lelah, akhirnya selesai. Apa saya melewatkan sesuatu? Nona Si, jadwal perceraian kamu adalah jam 2 siang. Waktunya sudah lewat, kenapa kamu belum sampai?
Nona C. Akhir-akhir ini aku agak sibuk. Nanti aku hubungi, ya. Zhan, ada apa datang malam? Telepon dari siapa? Kenapa suaranya terdengar agak familiar? Dia bilang mau pergi kemana? Oh, itu teman aku. Dia nanya aku kemana. Bisa ngobrol di dalam? Ah, eh, Silian, siapa yang kasih nama kamu begitu? Bos Han, Anda datang larut malam hanya untuk menanyakan ini? Nama saya diberikan oleh nenek saya. Ada masalah? Tidak ada masalah. Malam ini tidak bisa tidur, mau bicara hal pribadi dengan Anda. Hal pribadi, Bos Han tidak mungkin menemukan sesuatu, kan? Apakah wanita sama? Melakukan sesuatu tanpa tanggung jawab dan tidak merasa bersalah saat bersalah. Bos Han, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya pikir pria sehebat Anda, tidak ada wanita yang sengaja berbuat salah di depan Anda. Begitukah? Lalu, apakah Anda menyukai saya? Bos Han, Anda bercanda? Saya adalah asisten Anda. Hah? Zananye, kamu pasti gila? Kamu punya istri. Kamu lupa? Tidak apa-apa, beristirahatlah dengan baik hari ini. Besok ikut aku ke lokasi proyek. Nyonya Zhan, akhir-akhir ini Tuan Zhan dekat dengan seorang wanita, katanya asistennya. Wanita-wanita itu selalu mencoba menggoda anakku sehingga Xiaoye tidak mau menerima siksi. Beri sedikit pelajaran pada asisten itu. Saya mengerti, Nyonya. Selesaikan sebelum tahun baru, kemudian proyek bisa digunakan. Mesti. Tuan Zhan sudah menikah. Saya tahu, apa yang asisten Shen katakan? Perhatikan perilaku kamu lebih baik. Apakah ada yang salah dengan perilaku saya? Saya hanya mengingatkan misi. Adapun sisanya, Nona Si harus mencari tahu sendiri. Shen Wanqing menemukan sesuatu? Atau semua orang melihat saya tidak memperlakukan Tuan War dengan baik? Keuntungannya masih sangat besar, Tuan War, dan hanya itu untuk seluruh proyek barat, tapi kami sudah memperkenalkan propertinya di sini, jadi kami harus melihatnya lagi sore ini. TN War, berhati-hatilah. Silian. Silian, bagaimana kabarmu? Panggil ambulan. Ya, Pia. Cepat. Cepat panggil ambulans, cepat. Ya. Kalau sakit, teriak saja. Tidak apa-apa, aku bisa tahan. Kenapa harus ditahan? Sejak kecil, orang tua bilang harus tahan. Meski adik memukul dan mengganggu pun, tidak boleh teriak. Sekarang kamu tak perlu tahan lagi. Sakit ya teriak. Sedih ya bilang. Pak Zhan, kamu benar-benar lembut sekali. Lembut sampai aku merasa ini seperti mimpi. Bahkan aku benci diriku. Karena sudah menikah. Silian. 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 Zelin. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja sekarang, tapi dia perlu istirahat di bahunya selama beberapa hari. Jadi jangan bergerak untuk sementara waktu. Kau sudah bangun? Merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Makanlah bubur. Kau belum makan seharian. Aku akan melakukannya sendiri. Kenapa harus seberani ini? Tidak peduli apa yang terjadi. Jaga diri dulu. Mengerti? Situasinya waktu itu darurat. Gak sempat kepikiran. Terima kasih udah selamatin aku.
Sudah seharusnya. Bos Chan baik banget sama aku, karena aku udah selamatin dia. Tapi kok dia bisa begitu lembut? Harus gimana ya? Aku tidak boleh terpikat. Bos Chan, aku sudah menikah. Walaupun kami terpisah, tapi aku sangat mencintai suamiku. Jangan lupa, kita semua sudah menikah. Meskipun aku dan suami terpisah, tapi sebenarnya kami. Aku dan suamiku cukup mesra. Apa hubungannya denganku? Menurut logikamu, dokter pria tidak bisa merawat pasien wanita juga? Pria dan wanita berbeda. Beberapa hal yang pria lakukan dianggap romantis, tapi wanita lakukan dianggap ringan. Jadi, kita harus jaga jarak. Tidak bisa lupa status menikah. Apalagi lupa statusmu yang sudah menikah. Nenek, merasa lebih baik belum? Tenang saja, aku sudah lebih baik. Beberapa hari ini ya. Nenek Kang datang liaku. Lian, lama tidak bertemu. Nenek Hang, lama tak bertemu. Lian. Bagaimana hubunganmu dengan Hang Chuan? Nenek Hang takut terlalu emosional. Aku dan Hang Chuan belum pernah bertemu. Aku dan Hang Chuan baik-baik saja. Aku tahu, tenang saja. Nenek, aku tidak bisa bicara sekarang, bosku datangnya. Komandan Zhan, kenapa kamu datang? Dokter bilang kamu pulih dengan baik dalam beberapa hari ini. Bereskan barang-barangmu dan ikut aku pulang. Oh, Orang dalam video tadi kenapa mirip sekali dengan nenek? Mungkin mataku menipu aku. hei Lian, ada urusan, akan minta Zilu jemputmu. Baik, aku mengerti. Hang, Masuk mobil. tidak usah repot, ada yang datang menjemput saya. Saya pergi dulu, Pak Zhan. HMPF. Sepertinya dia juga pria tidak bagus. Matanya tidak tajam. Memang tidak setampan Anda, Pak Han. Ayo pergi. Kesepakatan perceraian selesai? Beberapa hari yang lalu, istri Anda berkata tidak enak badan, belum tanda tangan. Masalah ini tidak dapat diselesaikan. Apa gunanya Anda? Tunjangan tahun ini dikurangi. Tidak, kakak dan adik ipar. Tidak, Nona Sde bilang kita bisa bertemu hari ini. Aku pastikan itu dilakukan. Dalam waktu 2 jam, aku ingin melihat tanda tangan di surat cerai. Jika tidak, kau tak perlu menemuiku lagi. Nona C. Kita pernah bertemu sebelumnya. Aku menangani perceraian kau dan TN, Hang hari ini. Silakan lakukan. Ini adalah surat perceraian. Silakan periksa. Jika tidak ada masalah, Silakan tandat angani. Saya setuju untuk bercerai. Anda meminta Tuan Hang tidak menarik kembali rumah itu? Saya bisa membayar sewa. Saya akan pindah setelah menemukan rumah. ini saya takut Tuan Hang tidak akan setuju. Kenapa wanita ini selingkuh, masih berani begitu? Zhan Ge pasti akan membuatnya membayar harganya. Baiklah, saya mengerti. Bagaimanapun rumah itu milik dia, memang tidak wajib untuk menampung saya dan nenek. Wanita cantik dan polos seperti itu juga bisa selingkuh.
Tidak tahu apakah dia tahu suaminya adalah miliarder Zhan Nanye. Akankah dia menyesal? Sebulan menikah, saya belum bertemu dengannya. Bercerai sebaiknya berpisah baik-baik. Tidak menduga dia tidak masuk akal. Bisakah kamu bantu jelaskan? Apa 100 juta kompensasi kerugian moral? Kenapa beri dia uang? Nona si tahu apa yang telah dilakukan, bukan? Apa yang sudah aku lakukan? Beberapa hal lebih baik dimaklumi dalam hati. Kenapa pura-pura tidak tahu? Perjanjian cerai ini, kamu tanda tangani atau harus? Tidak tanda pun harus tanda. Sampaikan ke Pahang, jika ingin bercerai, urus surat cerai. Jika ingin menipu uang. Aku tidak punya 1 rupiah. Berhenti. Hai, Zange. Begini. Dia bilang mau pergi sama kamu. Ke kantor sipil untuk cerai. Kamu. Mau pergi sebentar? Kamu ngajarin aku cara kerja ya? Enggak. Sekarang situasinya adalah, Nona si setuju untuk bercerai. Biaya kerugian 1 juta. Tidak mau diterima. Berani selingkuh dengan saya. Suruh dia bayar 1 juta, hanya sebagai pelajaran. Ya, benar ya. Tangga itu saya. Suruh dia bawa dokumen besok datang ke kantor sipil untuk bercerai langsung dengan saya. Saya ingin melihat. Seberapa besar muka dia? Baiklah. Mengerti, mengerti. Halo, 120? Cepat datang, kantor sipil menabrak orang. Dasar wanita menjengkelkan. Berani main-main denganku. Apa yang terjadi? Bos Han, si Lian terluka, mau ke rumah sakit lihat? Di mana? Lian, soal perceraian kenapa tidak bicara sama aku? Sekarang hampir patah kaki. Iya. Song Wei terlalu khawatir padamu, dia baru saja menciumku, kemudian mengusirku. Dokter bilang luka ringan, besok keluar rumah sakit. Ngomong-ngomong, HP kamu hancur akibat kecelakaan. Aku beli yang baru, kartu sudah dipasang. Coba lihat. Cintaku padamu. Kenapa marah? Kalau bukan karena kecelakaan, aku sudah cerai sama kamu. Mengapa aku seolah-olah merindukanmu? Aku benar-benar gila. Dia punya suami yang merawatnya, aku datang untuk apa? Pak, Anda cari siapa? Oh, tidak apa-apa. Orang ini aneh banget. Akhirnya tahu telepon aku. Aku mau lihat, kamu gimana ngomongnya. Kamu di mana? Kenapa nggak datang buat cerai? Suaranya kok mirip banget sama Tuan Zhan. Hang Chuan. Ini aku. Sebaiknya beri aku penjelasan. Kalau enggak, salahkan aku jika bersikap kasar. Aku mau pergi, tapi karena masalah, ke kantor catatan sipil. Penipu besar, sekarang nggak bisa untung. Makanya marah besar? Aku menipu uangmu? Aku peduli dengan uang itu? Sudahlah, tidak perlu bicara lagi. Lagi beberapa hari aku akan pergi untuk cerai. Tenang saja. Udahlah, jangan marah. Kita gak perlu peduli sama si bajingan itu. Nanti kamu pasti akan menemukan yang lebih baik.
Wanita sialan, berani bermain-main denganku. Kenapa repot pergi sendiri? Kabari Chu Mengfan. Kalau tidak bisa dapatkan surat cerai, biarkan dia dan wanita itu menghilang. Baik, Tuan Zhan. Suara wanita tadi, kenapa mirip sekali dengan Silian? Dia punya suami di sampingnya, kenapa aku berpikir macam-macam? Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa ingin cerai denganku? Kenapa ingin cerai denganku? Aku mimpi tentang Silian, wanita itu. Kelihatannya, aku benar-benar parah. Dokumen proyek barat terakhir, suruh Silian kirim ke rumahku besok. Bukan aku memikirkan wanita itu. Aku nggak mau dia jauh dari pekerjaan terlalu lama. Gimana kalau dia jadi nggak paham kerjaannya? Aku datang untuk mengantar dokumen ke MR Zhan. Kondisiku sudah membaik. Mengantar dokumen nggak capek kok. MR Zhan, aku datang mengantar dokumen. Anda di rumah nggak, MR Zhan? MR Zhan, coba lihat dokumen kerjasama yang Anda minta. Gimana pemulihanmu? Kenapa nggak di rumah sakit lebih lama? Sudah jauh lebih baik, terima kasih MR Zhan. Kapitalis munafik. Kalau benar peduli, kenapa panggil aku pagi-pagi untuk antar dokumen? Nyonya mudamu hadir. Bibi Chen, Anda salah paham. Silian, asisten Tuan Zhan, bukan nyonya muda. Bukan Nyonya muda, kamu adalah Nyonya muda. Aku pernah lihat fotomu. Tuan Zhan, masa Anda kenal istri sendiri? Sepertinya aku benar-benar gila. Bibi Chen adalah asistennya. Dia sudah menikah. Oh begitu, maaf ya, Nona Si. Aku kira Tuan muda membawa pulang Nyonya muda. Dia benar-benar mirip dengan Nyonya muda di foto itu. Nona Si, suamimu bekerja di bidang apa? Suamiku dia adalah. Orang tak tahu malu. Gu 11-11. Apa yang kau ributkan? Zhan, dia dekat sekali denganmu karena sedang menggoda. Aku malah berharap dia menggoda. Siapa yang izinkanmu membuat keributan di sini? Bibi Chen. Bagaimana dia bisa masuk? Nona Gu bilang mewakili Nyonya melihatmu jadi aku. Segera minta maaf kepada Nona Silian sekarang. Feng Zhan. Kamu suruh aku. Tutup mulut, minta maaf. Maaf. Nona, tidak perlu khawatir. Saya hanya asisten khusus Tuan Zhan. Saya sudah menikah. Cuma asisten Zhan. Iya. Zhan, saya pergi dulu. Feng Zhan. Tidak tahu dia asistennya. Maafkan saya salah. Tidak akan terulang lagi. Janji ibu padamu adalah urusannya, bukan urusan saya. Kalau kamu coba berbuat onar di depan saya lagi, coba saja. Silakan, Nona Gu. Silian. Kurang dewasa, jangan dipikirkan. Aku tidak ada hubungan. Zhan, tidak perlu menjelaskan ini padaku. Silian. Gu Sixi adalah putri keluarga Gu Bobo. Ibuku melihat dia tumbuh dewasa, benar-benar memanjakannya sampai tidak tahu aturan. Zhan, tidak perlu menjelaskan ini. Iya. Kenapa aku jelasin semuanya ke kamu? Nona Si, sarapan siap, makanlah sebelum pergi. Tidak, Bibi Chen harus kembali ke kantor. Pergi dulu. Selesai makan ikut saya pergi ke kantor.
Si Lian. Kamu sangat familiar. Pak Zhan, dokumennya sudah dikirim, saya pergi dulu. Vegan. Bibi benar-benar tidak salah. Berani menggoda Kak Zhan. Kamu pasti akan tamat. Hari ini seharian menghindari Zhongzhan. Sedang apa? Jangan jatuh hati hanya karena kelembutan orang ini. Liontin Nenek. Biaya obat nenek. Bagaimana ini? Besok harus bayar. Siapa yang melakukannya? Benar. Sebagai anak, kamu harus membantu keluarga. Ibuku. Kenapa? Itu kan biaya obat nenek. Kenapa? Kalau begitu, siapapun jangan harap. Toh nenek nggak di sini. Malam ini kasih kesempatanmu buat gila-gilaan. Si Lian, kamu sudah keterlaluan. Rumahku kemalingan. Apakah kalian yang melakukannya? Dasar anak neko, kamu kenapa marah? Apa hubungannya dengan kita? Kalau begitu, kenapa gelang ini ada di rumah saya? Oh, pantas saja hilang. Ternyata ada di rumah kamu. Jadi benar kalian. Kembalikan uang saya. Iya, memang kami. Lalu kenapa? Orang tua membesarkanmu. Kamu hormat pada mereka. Saya tidak hormat. Uang hasil kerja bertahun-tahun semua saya berikan pada itu untuk obat nenek. Jika Anda tidak mengembalikan uang, tidak ada yang akan bisa hidup. Sialan kau. Jika kau tidak berhenti, aku akan membunuhmu. Aku tak punya apa-apa lagi. Mari kita semua mati bersama. Tolong, pembunuh. Tolong. Silian. Jangan pukul lagi, barangnya aku kembalikan padamu. Silian. Adikmu tidak tahan dipukul seperti ini. Dia juga tidak sengaja. Ini semua karena terakhir. Keperusahaanmu bikin keributan. Si bos Han mengirim dia ke penjara, ditahan selama setengah bulan. Adikmu juga tidak terima saja. Mencuri barang masih bersikeras. Kembalikan uangku serta gioknya. Giok ini mungkin bisa dijual cukup mahal. Silian. Aku kembalikan barang-barangmu. Kita jangan bertengkar lagi, oke? Lian. Kalian. Halo, Kepala Zhan, keluarganya si Lian gila semua. Mereka membuat si Lian pingsan.
Kak Zhan, makanan malam yang aku buat, cobalah. Tidak punya waktu, makan sendiri saja. Kak Sean, kamu mau kemana? Kalau tidak makan, aku akan bilang ke Bibi bahwa kamu... Bu Siksi, urusan apapun dariku tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku beritahu kamu, meskipun di dunia ini hanya ada satu wanita, aku tetap tidak akan suka padamu. Bibi Chen. Jangan izinkan dia masuk lagi. Baik Tuan Muda. Pasti karena si Lian. Berani menggoda Kak Zhan. Kamu habis sudah. Silakan, Nona Gu. Hei suami, cepat telepon Pak Zhang. Sejak bagian bawahnya tidak bisa digunakan, dia jadi lebih liar. Dia tidak peduli Sulian. Apakah masih perawan? Ya, ayah. Kali ini kamu harus minta lebih banyak uang. Kakakku adalah wanita cantik. Baik. Pak Zhang. Ya, itu aku. Kami ada di rumah. Anda mau datang ke sini? Oh, saya tunggu ya. Oke. Pak Sang bilang dia segera datang. Hehe, ayo kita jemput Pak Sang. Ayo jalan. Pak. Bagaimana sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Tolong, ada yang bisa tolong saya? Gadis cantik, aku datang. Gadis cantik. Akhirnya kamu ada di tanganku, hahaha. Aduh. Semua karena kamu, wanita licik. Saya sampai celaka terkena tempat penting gara-gara Zananye. Ketakin kali ini. Bagaimana menghukummu? Kamu pengecut. Pantas saja. Hei, benar-benar pas. Aku suka kamu yang begitu galak. Ayo. Ah, Berani sekali melawan, dasar brengsek. Gara-gara kamu. Aku jadi begini hari ini. Aku bakal buat kamu menderita. Dasar Jalong. Seharusnya hari ini jadi sorotan. Karena kamu bandel. Aku akan kasih sedikit contoh. Berteriak keras. Berteriak. Kenapa tidak berteriak? Berteriaklah. Bos Han, akhirnya. Kau datang. Bos Han, akhirnya. Kau datang. Bos John, kenapa kau datang? Si Lian. Bos Han, aku salah. Semua ini dilakukan tuanya. Mereka menjual si Lian kepada saya. Saya salah, tidak berani lagi. Maafkan saya kali ini. Sang Hongfan, kamu cari mati. Tuan Jan, saya salah, tidak berani lagi. Pak Zhang. Pak Sang, ada apa? Anda adalah Tuan Zhan. HMPH, kamu memang tidak buta, tapi seperti ini memperlakukan anak perempuan sendiri. Sama saja dengan buta. Bos Han mengajariku. Kedepannya pasti akan memperlakukan Lian-Lian dengan baik. Sebelumnya, aku tidak tahu hubungan spesialmu dengan Lian-Lian. Kedepannya, harap bimbingannya, Bos Han. Haha. Tenang, berani menyentuh wanitaku, pasti akan kubimbing dengan baik. Yao Qiling. Bawa orang-orang ini. Sini. Bos Han, aku ayah Lian-Lian. Aku salah, Bos Han. Tak bisa memperlakukan aku seperti ini, Bos Han.
Bos Han, aku ayah kandung Lian Lian, tak bisa memperlakukan mertua seperti ini. Tuan Zhan, Kamu sudah bangun. kamu menjagaku semalaman. Gimana rasanya? Sudah mendingan? Tidak apa-apa, sudah banyak membaik. Malah merepotkanmu. Tahu merepotkan, jadi cepat sembuh dan nanti kerja keras demi grup Zhan. Terharu sedikit berubah wajah, kapitalis jahat. Tahu besok saya akan kembali bekerja. Dokter bilang tubuhmu sudah tidak apa-apa, hanya luka-luka ini saja. Kamu gunakan obat ampuh yang Dr. Shen berikan tepat waktu, tidak akan meninggalkan bekas. Kamu masih nunggu apa? Cepat telepon Pak Zhang. Kamu harus minta lebih banyak uang. Oke. Teriaklah dengan keras untukku. Pak, Keluarga tidak ada sepertimu. Kenapa mereka tidak menggertak orang lain? Malah menggertak kamu? Pasti kamu yang menggoda mereka. mereka tidak pantas menjadi keluargaku dan nenekku, tuanku. Jangan berharap dari mereka. Kabar teman-temanku? Mereka dalam koma, bangun lebih awal. Zhang Hongfan dan 3 lainnya sudah dikirim ke polisi. Di mana nenekku? Dia belum membayar tagihan medisnya. Di mana kartu bank saya? Jangan khawatir, barangmu akan diberikan saat waktunya tiba. Tagihan medis nenekmu akan saya bayar untukmu. Terima kasih, Pak. Berapa kali kau mengucapkan terima kasih? Silin, kau tak perlu sok kuat. Mengapa orang ini selalu muncul saat aku sangat membutuhkannya? Kau terlalu penipu. Kamu. Kamu. Kenapa menculikku ke sini? Nona Si, saya ibu dari Zhan Nanye. Anda tidak keberatan saya mengundang Anda dengan cara ini, kan? Nyonya Zhan, bicara langsung, jangan gunakan cara ini. Silian, jika ibu memintamu duduk, itu memberikan wajah untukmu, jangan menolak. Minum teh, tidak perlu buru-buru pergi. Apakah kamu takut padaku? Aku mengundangmu ke sini untuk bertanya. Apa pendapatmu tentang anakku Aye? Mengapa Nyonya Zhan menanyakan itu? Apa dia tahu tentang malam itu antara aku dan Zhan Nanye? Tuan Zhan sangat kompeten dalam bekerja. Karirnya sukses, di usia muda sudah menjadi teratas di Forbes, mengaguminya. Oh, mengagumi dalam pekerjaan atau dalam hubungan pria dan wanita. Nyonya Zhan, hubungan Tuan Zhan atasan dan bawahan. Kedepan hanya berhubungan di pekerjaan, tidak punya pikiran lain. Anakku begitu luar biasa, kamu tidak punya satupun pikiran tentang dia. Nyonya Zhan, aku sudah menikah. Dan aku mencintai suamiku. Dengar kata-kata wanita ini, dia bahkan gak tahu siapa calon suaminya. Dia itu Zhan Nanye. Kamu cinta sama suami kamu. Kamu benar-benar percaya sama omongan itu? Silian, kamu bilang sayang sama suami sendiri. Tapi juga menggoda Zhan Gege, kamu benar-benar nggak tahu malu. Tidur semalam sama Aye, terus mendekati dia lagi, kamu memang punya cara. Sebelum aku marah, ambil 50 juta ini dan tinggalkan Aye.
Nyonya Zhan, nggak gunakan ini untuk ancam Tuan Zhan, dan dia nggak tahu wanita itu aku. Sangat menghargai pekerjaan, kecuali Tuan Zhan memecat, nggak akan tinggalkan perusahaan dengan mudah. Silian, wanita jalang, aku kasih tahu kamu, Zhan Gege hanya milik aku. Terserah kamu mau pikir, tak mau jalan baik, cari masalah, dasar tak tahu malu. Meskipun tanpa aku, dia juga takkan suka kamu. Tangkap wanita ini, pukul sampai dia pergi dari sini. Lihat saja siapa yang berani. Kakshon. Wah, dia dangga berapa banyak. Lihat saja siapa yang berani. Kakzan. Kapan datang, Ahye? Kalian berdua mau menangkap asisten saya. Dia tidak mendengar kata-kata itu. Haha, kesalahpahaman. Ahye, saya mengajak Silian datang untuk peduli padanya. Dekatmu, dia pasti mengalami banyak kesulitan. Orang saya, kapan giliran kamu untuk peduli? Saya ibumu, demi kebaikanmu. Selama bertahun-tahun, pernah bertanggung jawab sebagai ibu, memintamu kembali ke keluarga Zhan adalah keinginan terakhir ayahku sebelum meninggal. Kamu. Jika kamu berani mengganggu Silian lagi, saya tidak keberatan membuatmu merasakan akibatnya. Kamu anak durhaka. Zhan Gege, Bibi juga demi kebaikanmu, tidak bisa berbicara sepertinya. Bu Siksi, apakah aku sudah memberimu peringatan? Untuk menjauh dariku dan asistanku. Zhan Gege, kamu menyakitiku, ah. Xixi. Tampaknya Zhananye masih belum tahu bahwa Silian adalah istrinya, jadi biarkan dia tidak pernah tahu. Aye. Istrimu hanya bisa Siksi. Turunkan aku. Kita duluan, Sansong. Oke. Maaf ya, aku melibatkanmu. Salahku terlalu dekat, biar Zanfuren salah paham. Kedepannya kita jaga jarak. Zanfuren benar, aku gak pantas. Silian, kamu tahu perasaanku padamu. Aku pulang dulu. Lian berapa hari cuti, teleponnya nggak diangkat? Dia masih marah sama aku. Tuan Zhan, gimana kalau Anda telepon saja? Minta maaf. Halo, Tuan Zhan. Keluar sebentar. Ada yang mau dibicarakan. Keluar sebentar, ada dibicarakan. Tuan Zhan, kalau merayu cewek begini, Anda bisa jomblo selamanya. Saya sudah izin, sekarang malam. Anggap lembur, 3 kali gaji, bonus naik. Baik, segera datang. Buka 35 minum. Oke. Terjebak macet, datang terlambat. Mengerti? Kalian berdua baru menikah. Bukan, asisten Tuan Zhan. Oh, ini adalah Silian. Di samping Qian Zhongli ada Fu Chunshan. Tuan Zhan, saya datang rasanya kurang tepat. Saya dan istri sedang bermasalah, mau bercerai. Tapi mereka minta saya bawa seseorang, anggaplah kamu bantu saya. Tapi, Kalau kamu bantu saya kali ini, urusan terakhir dengan Pak Zhang kita anggap selesai. baiklah. Hari ini, kita beruntung Pak San berkunjung. ITU member kita ke Hormiton, bukan? Betul. Semoga Pak San sukses dan bisnisnya makmur. Oke? Mari bersulang. Mari. Mari. Aku menyetir, jadi aku tidak minum. Aku habiskannya. Kalau minum sampai bersemangat, aku pengen tunjukin kalian sesuatu yang bagus.
Lihat nih, ini harta karun baru yang kubeli. Ini butiran kayu cendana berusia ratusan tahun, ribuan tahun pun sulit ditemukan. Berapapun uang yang kalian punya, sulit untuk membelinya. Hei, biar lihat. Wah, kualitasnya, penampilannya. Barang sebagus ini kau dapat dari mana? Cepat cerita, Kak Ki. Tapi barang ini bahkan tidak sebanding dengan 10.000 rupiah. Kenapa kalian lihat aku? Aku nggak mau. Silian. Jangan takut. Aku di sini, mau bilang langsung aja. Benar mau aku bilang. Bukan Erik Kessel. Hari ini kamu harus jelasin semuanya. Kalau tidak, aku bisa marah loh. Aku bicara jujur saja. Barang ini belum ada 10 tahun. Tidak percaya? Lihat di bawah cahaya, lihat cincin tahunnya. Kayu merah roh, 10 tahun satu. Semakin banyak cincin, semakin tua umurnya, warnanya lebih menarik. Coba lihat, ada berapa? Biar aku lihat. Sepertinya cuma ada satu cincin. Waduh, benar-benar cuma ada satu cincin. Kak San, apa asal-usul asistennya? Iya nih, hebat sekali ya. Asisten saya, kalian tidak layak tahu. Silian, mungkin tadi aku kelewatan. Aku minta maaf. Aku tidak mengenali orang hebat. Kamu bisa lihat jelas dari jauh. Tapi sekarang aku sedikit bingung. Kamu belajar keterampilan menilai barang antik ini dari mana? Jangan-jangan dari master benda antik yang terkenal. Yang Lau? Tidak kenal siapa itu Yang Lau. Soal ini, aku sudah bisa sejak kecil. Sejak kecil, luar biasa, bakat dari Tuhan. Kenapa aku tidak punya keberuntungan? Bakat alami menilai barang antik. Sepertinya aku pernah melihat bakat ini di rumah Yang Lau. John Chi kita lama tidak kumpul lengkap. Bagaimana kalau kita main immersive murder mystery? Aku buat skenario baru yang bisa kita coba. Pas untuk pengalaman ini. Bagus. Kita bagi skenario. Silian, ini skenario dari Shanshan. Kamu tidak bisa memainkannya berapapun bayarannya. Hari ini kita kurang satu orang. Mau coba main? Baiklah. Bantu tambah jumlah orang. Bagus. Silian. Kali ini, kau istriku loh. Istri, panggil aku suami, ayo dengar. Aduh, sekarang malu panggil, nanti di kamar saja. Hari ini peruntungan aku bagus sekali, dapat istri secantik ini, kan? Karena sudah begini, ayo kita main, yuk. Zhangge, mau atau tidak? Dia asisten saya. Kamu memang keras kepala, semua orang di sini tahu kamu tertarik sama Silian. Cepat pergi. Pergilah. Sean. Di naskah orang memberi kesempatan, tapi di kehidupan nyata belum tentu ada. Manfaatkan kesempatan. Cepat pergi. Pergilah. Bos Chan. Kok kamu ada di sini? Zhongli ada urusan jadi pergi dulu. Aku datang membantu. Oh, begitu. Kamu kenapa? Tidak tahu. Tiba-tiba merasa hangat di dalam sini. Aku akan buka pintu. Para pemain, permainan resmi dimulai. Temukan pelaku, pintu keberuntungan akan terbuka. Siuan. Kita sepertinya terkena obat. Dibuat mabuk. Silian. Silian. Sepertinya kita diberi obat perangsang. Silian, tahan. Bentar lagi pasti ada yang menyelamatkan. Kapan kita diberi? Siapa yang melakukannya? Ada aroma yang sangat kuat di ruangan ini. Bukan ditujukan untukku. Tentang kamu dan Qian Zhongli. Aku tahu.
Ini ibumu sudah memperingatkanku sebelumnya. Maaf, Silian. Aku telah membebani kamu. Silian, tenanglah. Pikirkan hal-hal yang bisa membuatmu tenang. Kenapa di kepala hanya ada gambar-gambar itu? Kamu bilang apa? Wanita malam itu dan Silian. Silian. Bibi, tidak baik. Masuk ke kamar Silian adalah Zhan Gege. Opa, Kenapa pria Ahye? Pasti Qian Zhongli dan Zhan Gege saling tukar. Bibi, kita harus bagaimana? batalkan semua rencana dan pergi. Bibi, kita akan sia-sia semua usaha. Bodoh, kita telah membuat terjebak. Jika dia menangkap kita, kita celaka. Bibi, aku tidak mau pergi. Pergi berarti semua usaha sia-sia. Semoga beruntung sendiri. Silian, kamu benar-benar dalam masalah. Tidak, aku tidak boleh memanfaatkan situasi, apalagi dengan Silian. Dia sudah menikah, punya suami. Silian, tahan sebentar. Dr. Shen akan segera tiba. Jenderal Zhan, kami terlambat. Jangan hiraukan aku, cepat selamatkan Silian. Kenapa kamu memperlakukan dirimu begitu keras? Pukuli aku. Kamu nanti ingat ya, uang kamu untuk adikmu. Kalau nggak ingat, kamu bakal kena marah. Ngerti nggak? Silian, dengarkan omongan orang tua. Pikirkan adikmu lebih banyak. Kami lakukan ini demi kebaikanmu. Iya, orang tua lakukan ini demi kebaikanmu. Jangan perlakukan aku seperti ini. Jangan. Jangan. Silian, sadar. Jangan. Bu. Bu. Silian, anak bodoh. Kalau rindu ibu, ajukan izin pulang sebentar. Jangan menyiksa diri seperti ini. Kalau putriku masih hidup, sekarang seharusnya seumuran dengan Lian-Lian. Dokter Shen, saya tidur berapa lama? Minum glukosa ini, kalau tidak tubuhmu tak akan kuat. Bagaimana dengan Presiden Zhan? Jangan khawatir, dia baik. Dia istirahat di sebelahmu. Bagaimana mungkin Presiden Zhan tidak ada apa-apa? Obat itu sendiri sangat merusak tubuh. Pak Zhan khawatir padamu, dia tunggu sampai kondisi tubuhmu stabil baru mau menerima perawatan. Silian, abaikan asisten Yo. Pak Zhan baik-baik saja. Tenang, istirahatlah. Pak Zhan, kenapa khawatir dan melindungi saya? Bagaimana bisa mengontrol perasaan? Saya pergi melihat. Silian, Kamu belum pulih, Silian.
Pak Zhan. Saya tidak sengaja. PAK Zahn. Bagaimana kondisi tubuhmu? Kenapa datang tiba-tiba? Aku khawatir. Aku datang untuk lihat bagaimanapun kamu atasanku. Juga sumber penghidupanku. Oh, hanya karena itu. Tentu saja, kalau tidak karena apa lagi. Apa? Silian, ingat gak kamu bilang apa waktu pingsan tadi malam? Lakukan apa? Dia temukan apa? Tidak ingat. Obat terlalu kuat, tidak bisa ingat apa-apa. Meskipun rasanya dia mirip wanita malam itu, kenyataannya hanya hayalan saya. Jika lancar, saya pergi. Silian, maaf tentang yang terjadi semalam. Aku akan urus ini, nanti ada aku, jangan takut. Hang. Nona Si, saya mencarimu. Ikuti saya. Di mana wanita itu? Suruh keluar. Tuan muda, Nyonya tua berangkat luar negeri liburan. Sementara ini sulit dihubungi. Dia lari dengan cepat. Berani menyentuh wanitaku, dia pikir bisa lari dariku? Tuan Zhan, kejadian ini juga berhubungan dengan Gu Xixi. Bawa orang itu padaku. Ja. Tuan Zahn. Takshan. Kak Zhan, kenapa kamu begitu dingin? Kamu memang jago berakting. Waktu kecil aku tidak suka kamu, ada alasannya. Kak Zhan, apakah ini karena masalah Silian? Itu bukan aku yang lakukan, itu Bibi yang lakukan. Kak Zhan, itu bukan aku. Sekarang, syukuri Silian baik-baik saja. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bicara denganku. Takshan. Pergi. John Nene. Aku suka padamu belasan tahun, kenapa? Kamu tidak bisa melihatku, tapi membiarkan Silian bersamamu. Benar-benar gila. Kenapa masih diam? Bawa dia pergi. Lepaskan aku, Zhan nanya lepaskan, aku adalah masa depanmu. Ayo, ke rumah sakit. Dr. Li, Silakan duduk, Sri. kamu sudah hamil hampir 2 bulan. Kenapa tahu sekarang? Hamil? Janinnya sehat. Datang periksa rutin, ya. Bagaimana mungkin? Nona, sudah menikah? Atau panggil pacarmu ke sini? Menikah? Pacar? Dokter, tentang kehamilan saya. Sri. Kenapa kamu di sini? Kalian kok datang ke sini? Kalian kok datang ke sini ya? Aku dan Pak Zhan mau ke ruang perawatan mencari kamu, tidak menyangka bertemu di sini. Kamu ngapain di sini? Oh, aku cuma sakit haid. Mau periksa dokter, kan dokter? Beneran. Iya, Pak. Saya ada pasien berikutnya. Beneran. Ayo. Ayo pergi. Pak Zhan, saya merasa tidak enak. Saya akan ke kamar dan beristirahat. Silakan. Asisten si ini aneh ya, kenapa begitu lihat Pak Zhan, seolah-olah melihat hantu abah? Bukannya Anda sudah memberikannya cuti sakit berbayar? Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Pak Zhan sekarang sangat peduli pada Silian. Jangan-jangan, dia benar-benar suka Silian? Nenek, maaf sudah lama tidak mengunjungimu. Saya tidak tahu kondisimu semakin memburuk.
Nenek, saat Lian kecil dulu dan Anda yang merawatnya, apakah dia nakal? Setelah beberapa hari lagi, ketika Anda sembuh dan kita keluar dari rumah sakit, kita bertiga akan hidup bahagia bersama. Kakak baik. Kilua. Si Zuang-Zuang, bikin nenek kesal, masih punya muka datang ke sini? Nada bicara apa ini, tidak tahu malu. Jangan buru-buru, kakak. Lihat, aku tahu rahasia apa darimu. Si Lian, kamu memang kurang ajar, diam-diam hamil anak laki-laki lain. Oh, lihat betapa tegangnya kamu, suami kamu. Sepertinya belum tahu. Kalau tidak mau kita sebarluaskan, bayar tutup mulut tepat waktu, tidak berlebihan kan? Serigala berbulu domba yang tak tahu, hal paling menyesal adalah menghabiskan uang untukmu. Aku kasih tahu, jangan pernah bermimpi. Kak, aku punya foto saat kamu ke dokter kandungan dan bersama temanku. Foto dari malam itu, ketika keluar dari hotel. Ingin lihat? Sebenarnya kamu mau apa? Buat aku mati, apa gunanya? Berikan aku uang. Kalau tidak, reputasimu akan hancur. Ah, Mau apa? Zhan nanya, dengar seberapa? Dia tahu aku hamil. Akankah dia mempertahankan anak ini? Meski dipertahankan, aku tidak ingin anak jadi anak haram. Kamu baik-baik saja? Dia tidak mendengar. Untunglah. Keluargamu tidak punya hati nurani? suruh bilang mau belikan villa tapi tidak pernah kasih uang. Kalau tidak, Zanzong, bayarin saja. Si Zuang-Zuang, diamlah. Tenang saja, semua ada aku. Zanzong, tidak kasih uang. Kami pergi dulu. Si Shuang-Shuang tangguh. Bosan, ingin memukul, pukul dia. Jangan pukul aku lagi. Si Shuang-Shuang kau tidak berpersen. Memang pantas kau, si Juang-Juang. Bos John. Pasti, Anda sangat tampan. Seharusnya tidak memukul wanita kan? Beri aku kesempatan kali ini, aku mohon. Aku memang tidak memukul wanita. Serahkan padamu. Pukul sesukamu. Kau boleh lakukan ini padaku. Kakak keparmu. Aku bahkan ingin memukulnya. Bagaimana aku bisa membiarkan kau lolos dengan ini? Terima kasih menyelamatkan hari ini. Aku berutang budi padamu. Masih berhutang budi padaku, kan? Sudahkah kau putuskan Bagaimana kau ingin membalasnya? ikutlah denganku, kau akan tahu. TN War. Kamu mengajakku pulang ke rumahmu malam-malam begini. Apa ini baik? Belakangan ini kamu kurang sehat. Dulu kamu gak mabuk kendaraan, jadi mabuk? Tidak, mungkin cuma mabuk sesekali. Kamu bawa aku ke rumahmu mau ngapain? Kamu asistennya aku. Ngikutin aku bagian dari pekerjaanmu. Kenapa nanya banyak? Dia mungkin ayah menarik, tapi aku nggak bisa ganggu rumah tangga orang. Nonasi, Anda datang. Bibi Chen, Anda tahu aku datang ke sini. Kamu nggak bisa jaga diri. Tuan muda dengar dari Dr. Shen kalau kamu nggak lama di rumah sakit terus langsung keluar. Dia sengaja pesan ke Dr. Shen buat kasih obat lagi biar kamu bisa istirahat baik semalam. Terima kasih, Pak Zhan. Kalau Dr. Shen merawat saya, Jananya akan tahu hamil, itu tidak boleh. Pak Zhan, saya merasa tidak ada masalah besar dengan kesehatan saya. Saya pulang dulu, ya.
Sudah malam, kamu mau pulang? Meski kamu tidak biarkan Dr. Shen merawatmu, sulit dapat taksi. Kamu bisa pilih kamar tamu lantai 2 untuk menginap. Kalau saya tidak pulang, saya tidak bisa menjelaskan ke suami saya. Aun Chen, Ya. antar tamu pulang. Baiklah, Tuan Muda. Sananya, kenapa kamu rendah? Dia punya suami, kamu lupa? Aku ini apa, simpanan? Sayang, apakah aku harus memberitahunya? Nonasi, mari kita pergi. Presiden Zhan, rapat pukul 10 pagi. Tidak perlu, asisten khusus Yao ikut. Apa yang terjadi dengan Presiden Zhan? Apalagi, melihatmu jadi tidak menyenangkan. Bagaimanapun, das yang paling indah pun akan bosan dilihat. Kalau mulut gak dipakai, bisa didonasi. Halo, Nonasi, punya waktu akhir-akhir ini? Kapan bisa ke kantor sipil dengan Tuan Hang untuk urusan cerai? Hang. 2 hari ini nggak bisa, minggu depan Harap Nonasi kali ini jangan batal janji ya. Soal cerai baiknya cepat. Kalau tidak, rugi buat keduanya. aku pasti cerai. Silian akan cerai. Kenapa? Ada masalah apa? Ada yang bisa saya bantu? Tidak ada. Silian, hidup ini milik kita sendiri. Jika tidak bahagia, harus segera berhenti rugi. Oh. Apa maksud kata-kata Tuan Zhan? Apakah dia... Saya ingin bercerai? Bagaimana perceraian? Saya ingin secepat mungkin mendapatkan surat cerai. Jangan khawatir, Tuan Zhan. Senin depan Anda bisa mendapat. Kali ini kalau kamu buat kesalahan lagi, jangan datang lagi. Nenek, dokter bilang semua indikator kesehatan kamu sudah normal. Beberapa hari lagi kamu bisa keluar dari rumah sakit. Aku cari apartemen 2 kamar tidur dan ruang tamu. Kamarnya besar. Nanti kita bisa pindah. Lion. Anak itu, Hang Chuan. Nenek mengerti, kalian anak muda tidak punya dasar perasaan. Ini salah nenek. Nenek, jangan khawatir. Rasa baik-baik saja. Meski dulu saat tidak punya rumah, Hang Chuan membantu, sekarang sudah punya kerjaan. Bisa menghidupi diri sendiri. Bukankah seharusnya merasa senang? Ya, nenek gembira untukmu. Percayalah padaku. Kedepannya kita bisa hidup lebih baik. Cinta baikku, kamu harus bahagia. Aduh. Kok belum datangnya? Nonasi, cepat ke rumah sakit, ada masalah. Nenek. Bagaimana nenek wafat? Meninggal karena usia tua atau sakit. Cinta, nenekmu sudah meninggal. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Sebaiknya cepat diurus pemakamannya agar tenang. Tidak, kematian nenek ada masalah. Dokter, kematian nenekku ada masalah. Gadis bodoh, kenapa kamu ribet? Kamu pikir masalah kita kurang banyak? Nenek baik-baik saja kemarin. Kalian berdua jahat, aku tidak akan membiarkanmu. Dokter, Ayahnya, cepatlah. dokter. Saudaraku, telepon dari Nonasi belum diangkat lagi. Tidak ada orang di sini. Wanita ini mempermainkan aku lagi. Bagus, sungguh hebat. Jadi sekarang harus bagaimana? Tetap hubungi dia. Oke. Walaupun harus gali 3 meter, bawalah dia ke kantor sipil untuk cerai, aku ingin melihat. Apalagi yang dia mau lakukan. Jika tidak bisa temukan orang, jangan temui aku, lompat ke Atlantik dan beri makan ikan, paham? Paham. Kalau begitu aku pergi sekarang. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Kenapa nomor telepon Silian mati? Kok bisa begitu kebetulan? Tidak mungkin.
anak nakal, kenapa datang ke sini? Apa kalian lakukan terhadap Yang pergi harus segera dimakamkan. Kamu tak tahu berterima kasih, menghalangi jalan kami mengantar nenekmu beristirahat damai. Apa maksudmu? harus menyelidiki kebenaran kematian nenek? Ini abu nenekmu. Sudah puas melihatnya? Kasihan sekali orang tua itu. Hidup tak menikmati, mati malah disiksa cucunya sendiri. Diam kamu. Nenekku baik, bagaimana mungkin tiba-tiba? Abu nenekku. Kalau keracunan, masalah terlihat dari abunya. Apa yang mau kamu lakukan? Nenek, Sekarang abunya tersebar. Mau cek gimana lagi? Sudah begini, nggak usah kumpulin lagi. Kalau bukan karena berguna, sudah bunuh kamu sejak lama. Apa yang masih kau lakukan sekarang? Nenek, ini salah Lian Ren. Aku akan membalaskan dendamu. Anda akan mendapatkan apa yang akan terjadi. Siapa yang menyuruhmu untuk mengurus urusanmu sendiri? Kau ingin mati? Sederam, kau baik-baik saja? Bawa mereka pergi. TN War, aku ayah Silian. Apa yang kau lakukan? Tolong bantu, TN War. Tuan Jan, saya ibunya. Tenang saja. Saya akan melindungimu.